Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Jihan Salsabila dengan NIM 2261000019. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum, jurusan Hukum Universitas Potensi Utama Medan. Adapun tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Christian Tatarigan, SHMH, dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pra-peradilan menurut hukum acara pidana. Jadi, apa sih itu pra-peradilan? Pra-peradilan itu merupakan suatu mekanisme pengujian sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan permintaan ganti rugi maupun rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain ataupun kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pengertian pra-peradilan sendiri diatur di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 angka 10, yakni pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pertama, sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka dan atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan resmi demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pra-peradilan itu sendiri merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahkan kewenangannya tersebut. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya diaturlah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Pra-peradilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 88 KUHP. Selain daripada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan pra-peradilan tetapi diatur dalam pasal 95 dan 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ruang lingkup pra-peradilan. Pra-peradilan sebagai salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh polisi dan jaksa meliputi yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan kecuali terhadap penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh jaksa agung. Yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan tercantum dalam pasal 77 KUHP. Yang ketiga, sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian tercantum pada pasal 82 ayat 1 KUHP. Yang keempat, tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri tercantum pada pasal 95 ayat 2. Dan yang terakhir, permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri tercantum pada pasal 97 ayat 3 KUHP. Adapun ciri-ciri dan eksistensi pra-peradilan, yang pertama itu pra-peradilan itu berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri dan sebagai lembaga pengadilan. Pra-peradilan hanya dapat dijumpai pada pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri. Yang kedua, pra-peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanyalah merupakan bagian ataupun divisi dari pengadilan negeri. Yang ketiga, urusan administratif yudisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri dan berada di bawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan ketua pengadilan negeri. Yang keempat, masalah tata laksana fungsi yudisial merupakan bagian dari fungsi yudisial pengadilan negeri itu sendiri. Jadi, pada prinsipnya, lembaga pra-peradilan ini bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHP kepada setiap pengadilan negeri sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana sebagai tugas pokok dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut umum.
Pra-peradilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum pidana di Indonesia yang hendak ditegakkan ataupun dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi, pada prinsipnya, tujuan utama lembaga pra-peradilan dalam KUHP adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan maupun penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan, pertama, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, tercantum pada pasal 79 KUHP. Yang kedua, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik ataupun penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, tercantum pada pasal 80 KUHP. Yang ketiga, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan ataupun penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan ataupun penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, pasal 81 KUHP. Jadi, pihak-pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan pertama itu disebut sebagai pemohon. Pemohon ini ialah pihak yang mengajukan permohonan peradilan, yaitu tersangka, keluarganya, ataupun kuasanya, ataupun pihak ketiga. Dan termohon pihak yang digugat dalam permohonan pra-peradilan, yakni biasanya penyidik ataupun penuntut umum. Pihak ketiga yang dimaksud ialah saksi pelapor ataupun saksi korban pada tindak pidana. Memperhatikan pasal 82 ayat 1 huruf D yang berbunyi, dalam hal suatu perkara sudah dimulai pemeriksaan di pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Maka pra-peradilan dianggap gugur apabila pertama, perkaranya itu telah diperiksa oleh pengadilan negeri, dan kedua, pada saat perkaranya diperiksa di pengadilan negeri, pemeriksaan pra-peradilan itu belum selesai. Putusan pra-peradilan pada dasarnya tidak dapat dimintakan banding, kecuali atas putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal 83 ayat 1 berbunyi, terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Sedangkan pasal 83 ayat 2 berbunyi, 1. Terhadap putusan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dapat diajukan permintaan banding. Yang kedua, terhadap putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan permintaan banding. Yang ketiga, pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan ataupun penuntutan bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus dalam tingkat akhir. Yang keempat, putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Proses dalam pra-peradilan. Dalam pasal 78 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Pasal 82 ayat 1 KUHP menjelaskan proses pra-peradilan sebagai berikut. Pertama, dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Yang kedua, adanya permohonan dari pejabat yang berwenang disertai pembuktian dan hakim mendengar keterangan dari tersangka. Yang ketiga, sejak putusan dijatuhkan, dilakukan adanya pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari. Keempat, dinyatakan gugur permintaan dari pra-peradilan mengenai perkara diperiksa oleh pengadilan negeri. Yang kelima, putusan dari pra-peradilan yang ada di tingkat penyidikan diajukan lagi oleh penuntut umum. Selanjutnya, harus jelas akan alasan dan dasar dari putusan hakim dari pra-peradilan. Jika dianggap tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Jika terbukti sah, maka penyidikan dilanjutkan. Ruang lingkup yang diatur dalam KUHP mengenai pra-peradilan, yaitu lembaga pra-peradilan mempunyai fungsi sebagai examining judge, yakni mengawasi apakah sah atau tidaknya suatu upaya paksa. Kewenangan lembaga pra-peradilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU 12/2014
Berdasarkan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 April tahun 2015 melalui putusan nomor 21/PUU 12/2014 menyatakan antara lain bahwa penetapan sah atau tidaknya tersangka menjadi objek dari kewenangan pra-peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut artinya telah memperluas kewenangan pra-peradilan itu sendiri yang dahulu mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, ataupun penghentian penuntutan. Saat ini diperluas diantaranya pula mencakup mengenai memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan status tersangka seseorang. Oke, cukup sekian video saya kali ini mengenai pra-peradilan menurut hukum acara pidana. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari materi yang saya jelaskan tersebut. Apabila ingin memberi kritik dan saran yang membangun, bisa melalui kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.